Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Putri dengan NIM 120210082 dari Prodi Teknik Sipil kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Mekanika Tanah 1. Yang pertama yaitu jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Di sini, permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat atau terjadi dengan proses yang lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di setiap proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen adalah pembentuk muka bumi yang paling awal. Selanjutnya, pembentukan bumi dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen berbeda dengan tenaga eksogen, dikarenakan tenaga endogen itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam muka bumi, sedangkan tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar muka bumi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis peta geologis. Di sini yang pertama ada peta ikhtisar geologis. Peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang tersingkap. Selain itu, peta ini juga memberikan ekstrapolasi seberapa lokasi dengan informasi yang masih tertutup oleh lapisan holosen. Umumnya, peta ini menerapkan skala dengan hingga kecil, sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis. Yang kedua yaitu peta geologi sistematik. Peta ini memberikan data geologi pada batimetri atau peta dasar topografi. Kemudian selanjutnya yaitu peta geologi permukaan. Peta ini yaitu dengan peta ini lokasi bangunan, pembuatan jalan, pembuatan lapangan terbang, dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah. Karena tujuan itu, skala yang digunakan pada peta ini umumnya 1:50.000 atau yang lebih besar. Dikarenakan dengan peta ini kita membuat lokasi-lokasi yang lumayan besar, makanya itu dibuat skala yang lebih besar. Kemudian yang keempat ada peta hidrogeologi. Peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan. Umumnya peta ini juga menunjukkan formasi permeable dan impermeable. Kemudian yang kelima adalah peta fotogeologi. Peta fotogeologi ini merupakan jenis peta yang pembuatannya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Satu hal yang harus selalu diingat terkait peta ini adalah bahwa pembuatan peta harus selalu disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Karena jika tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka pekerjaan akan menjadi sulit. Kemudian yang keenam adalah peta isopatch. Peta isopatch ini merupakan jenis peta geologi yang di dalam melukiskan garis-garis. Garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik-titik suatu formasi atau lapisan yang memiliki ketebalan sama. Peta yang di dalamnya tidak menerapkan konfigurasi struktural ini umumnya menggunakan skala dengan skala yang sedang hingga skala besar. Kemudian yang ketujuh yaitu peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologi saja, melainkan juga potensi suatu energi atau sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ke-8 yaitu peta singkapan. Peta singkapan ini biasa juga disebut dengan outcrop map.
Rock map ini digunakan sebagai penentu lokasi seperti pecahan batu atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Peta yang menerapkan skala besar ini umumnya juga mencantumkan sejumlah informasi lokasi maupun keterangan lain seperti pemboran. Kemudian peranan peta geologi yang sudah disebutkan tadi dengan bidang-bidang konstruksi adalah peta geologi mempermudah dalam pengerjaan konstruksi yang memberikan informasi-informasi terhadap lahan air, tanah, bebatuan yang bisa membantu kita dalam pembangunan dan yang lainnya. Kemudian adalah proses terbentuknya batuan. Di sini ada skema dari proses pembentukan batuan dan penjelasannya, yaitu yang pertama adalah magma mengalami kristalisasi. Magma dari pecahan gunung berapi kemudian mengalami pembekuan dan kristalisasi. Kemudian batuan-batuan yang mengalami kristalisasi tersebut atau batu-batuan beku yang telah terbentuk tadi lama-kelamaan akan mengalami proses pelapukan. Setelah mengalami proses pelapukan dan pengangkatan, maka proses yang selanjutnya adalah erosi. Dalam proses ini yang paling banyak berperan adalah air. Kemudian, material-material dari pelapukan batuan beku yang telah terangkut oleh air, angin, ataupun gletser lama-kelamaan akan mengendap di suatu tempat dan akan berjumlah semakin banyak. Karena semakin banyak batuan yang mengendap itu, akibatnya semakin lama akan semakin mengeras dan mengeras. Karena proses pengerasan inilah pembentuk terjadinya batuan yang disebut dengan batuan sedimen. Batuan sedimen kemudian berubah menjadi batuan metamorf. Dan kemudian yang terakhir, batuan metamorf tersebut akan berubah kembali menjadi magma. Dan seterusnya akan seperti itu, berulang-ulang. Kemudian ada jenis-jenis batu. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentuknya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Mineral-mineral yang terdapat pada batuan beku ini antara lain kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroxen. Kemudian ada dua jenis struktur batuan beku. Yang pertama yaitu intrusif. Batuan beku jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Kemudian yang kedua ada ekstrusif. Jenis batuan ekstrusif ini merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma dalam mantel maupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Asalnya proses pembentukan terjadi di atas permukaan air, permukaan bumi. Mohon maaf. Kenapa lebih cepat dibandingkan batuan beku? Karena ada faktor-faktor di permukaan bumi yang mempercepat proses tersebut. Kemudian ada batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara yang rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan.
Mineral-mineral yang umumnya terdapat dalam batuan sedimen yaitu mineral kalsit yang bereaksi oleh HCl sedangkan kuarsa tidak, aragonit, pirit, glaukonit, dan kaulinit. Jenis-jenis batuan sedimen yaitu yang pertama ada batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik merupakan jenis batuan yang terdiri dari silikat dan beberapa fragmen batuan yang diangkut menggunakan sebuah fluida dan kemudian material yang diangkut oleh fluida ini akan terhenti di mana fluida ini juga terhenti. Batuan sedimen biokimia yaitu batuan sedimen yang terdiri dari berbagai organisme. Biasanya merupakan organisme mikro yang ikut mengangkut material sehingga berkumpul pada tempat tertentu dan membentuk sebuah batuan. Kemudian yang ketiga ada batuan sedimen kimia. Batuan ini merupakan batuan yang terbentuk dari sebuah kejadian ketika kumpulan material terperangkap di dalam sebuah tempat dan kandungan mineral di dalam lautannya menjadi hilang dan membeku dengan proses anorganik atau secara kimiawi. Kemudian yang keempat adalah batuan sedimen vulkanis. Batuan sedimen vulkanis ini terbentuk karena adanya arus piroklastik, breaksi vulkanik, breaksi impact, dan proses lainnya yang jarang sekali ditemukan dan hanya ada pada beberapa kasus saja. Kemudian yang terakhir ada batuan metamorf atau malia, merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan coal. Jadi batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Mineral-mineral indeks yang ada di batuan metamorf yaitu silimanit, kyanit, taurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Mineral lainnya seperti olivin, piroxen, amphibol, mica, feldspat, dan kuarsa juga dapat ditemukan dalam batuan metamorf. Kemudian jenis-jenis batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan metamorf kontak. Batuan metamorf yang ini merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat tingginya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Kemudian yang kedua adalah batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional merupakan sebuah kumpulan batuan metamorf dalam ukuran yang cukup besar dan luas. Sebagian besar batuan di bawah kerak bumi merupakan batuan metamorf yang mengalami proses metamorfosis ketika terjadinya tabrakan lempeng berulang. Yang ketiga yaitu batuan metamorf katalastik. Batuan ini terjadi karena adanya proses mekanisme deformasi vulkanis. Dan yang terakhir yaitu batuan metamorf pilihan. Sesuai namanya yaitu batuan ini tertimbun dalam kedalaman yang sangat dalam hingga mencapai perubahan suhu yang sangat drastis. Kemudian ada proses pelapukan batuan. Pelapukan sendiri yaitu peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan, batuan membutuhkan waktu yang lumayan lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Kemudian 3 jenis proses pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik yaitu merupakan hancurnya pelepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dan batuan tersebut, dan merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian pelapukan kimiawi, yaitu proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susu
kimiawi, batuan ikut mengalami pelapukan. Kemudian proses ini dibagi menjadi 4, yaitu hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonasi. Kemudian ada pelapukan biologi, yaitu pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Kemudian ada jenis-jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan-pelapukan tersebut, yaitu yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan, yaitu tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Kemudian ada tanah andosol yang sering disebut juga sebagai tanah vulkanis, yaitu tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Kemudian tanah kapur yang sering juga sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Kemudian tanah regosol, yaitu jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Kemudian ada tanah gambut. Tanah gambut ini tanah yang biasa kita dengar. Tanah ini bisa disebut juga dengan argonosol, yang jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Dan kemudian ada tanah litosol, atau disebut juga dengan ozonol, merupakan tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Kemudian ada tanah tosol, yang merupakan tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat luas sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Maka dari itu, tanah platosol merupakan bukan tempat yang baik untuk bercocok tanam. Kemudian tanah grumosol, disebut juga dengan mergalit, adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Kemudian ada tanah humus. Tanah humus yaitu jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Kebanyakan orang untuk bercocok tanam dengan tanah humus ini dan tanah gambut. Kemudian ada tanah laterit. Tanah laterit yaitu jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.